Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini, saya Hamim Asrori, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru menjadi pusat pembelajaran. Ketika melaksanakan pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, kurang melakukan komunikasi dengan siswa. Siswa hanya duduk diam mendengarkan ceramah saya. Yang kedua, guru kurang memahami karakter anak. Saat melakukan pembelajaran, saya cenderung menyamaratakan karakter anak karena menurut saya hal itu adalah suatu bentuk keadilan. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar siswa sangat rendah. Hal ini saya sadari karena saat saya menjelaskan suatu materi, anak-anak terlihat lesu dan tidak bersemangat. Dan ketika saya menanyakan apakah ada yang ditanyakan, mereka hanya diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang keempat, fokus pada ketercapaian materi dan KKM. Hal ini sangat tidak relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu, namun ada aspek lain yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Yang kelima, guru hanya fokus pada ketenangan kelas, ketertiban siswa, serta pemahaman siswa. Saya berpikir jika kelas tenang dan siswa duduk dengan tertib, akan memudahkan siswa menerima pelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari saya adalah yaitu merubah pemikiran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak-anak. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak akan membuat anak lebih kreatif sehingga mereka dapat membangun pemikiran serta pengetahuannya. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar, karena apapun yang ada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas untuk memilih sumber belajar yang mereka sukai. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, memahami karakteristik belajar anak. Saya sadar bahwa setiap anak itu terlahir dengan karakter serta keunikannya masing-masing. Jadi dengan mengetahui macam-macam karakter tersebut bisa menciptakan suasana pembelajaran yang berwarna, sehingga pembelajaran terasa menyenangkan. Selain itu, sebagai seorang pamong, saya punya kewajiban untuk menuntun anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yaitu mengubah perilaku. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada anak. Memberikan kebebasan di sini bukan berarti anak diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau dapat membahayakan mereka, namun memberi kesempatan anak untuk mengeksplorasi pengetahuannya agar mereka dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hal ini saya lakukan agar suasana kelas terasa hidup, tidak membosankan sehingga membuat anak-anak merasa senang ketika belajar dan motivasi belajar mereka juga meningkat. Yang ketiga, berperan sebagai guru, orang tua maupun teman bagi anak-anak. Hal ini sangat penting karena ketika di sekolah anak-anak membutuhkan figur yang dapat mereka jadikan panutan, atau mungkin pada suatu waktu anak-anak membutuhkan tempat untuk mengutarakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat segera saya terapkan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik.
Yang kedua, membuat kesepakatan kelas bersama dengan peserta didik. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti serta kearifan dan budaya lokal. Karena melihat kondisi saat ini yang semakin banyaknya budaya asing yang masuk, membuat anak-anak kehilangan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang terkenal santun dan berbudaya luhur. Yang keempat, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan. Dengan mengetahui karakter dan latar belakang siswa, kita dapat menentukan perlakuan apa yang harus kita berikan kepada setiap siswa. Yang kelima, selama pembelajaran siswa didorong untuk aktif, percaya diri, dan bernalar kritis. Yang keenam, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang ketujuh, memberikan pelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah: yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan tidak hanya ilmu akademis saja, melainkan harus disertai dengan penanaman budi pekerti. Yang ketiga, sejatinya pendidikan itu adalah berhamba pada anak. Maksudnya adalah guru harus mementingkan kepentingan anak di atas segalanya, tidak memaksakan kehendak kepada anak, menuntun sesuai dengan bakat, minat, serta kebutuhan anak. Demikian sedikit pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1. Dan pesan dari saya adalah, jangan berharap masalahmu akan diringankan, namun berharaplah agar kamu dijadikan orang yang kuat untuk menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.